Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dosa menyesuaikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan terkait dengan resum perkuliahan manajemen perbatasan dari kelas Hukum A tingkat 3. Adapun anggota pada kelompok kali ini, yang pertama Andi Rahman Hidayatullah, Abilia Manalu, Akbar Priyantana Ramadan, Amsal Renaldi Syafi'i Harahap, Andre Milen Pratama, Angga Susetio, Asma Putri Salsabila, Damarjati Mahatma Amrullah, Faizal Akal Danendra, dan Farel Bima Deliano. Pembahasan pertama mengenai migrasi internasional. Teori migrasi internasional merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami alasan dan pola perpindahan penduduk antar negara. Berbagai teori telah dikembangkan untuk menjelaskan fenomena ini, masing-masing dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu teori yang paling berpengaruh adalah teori yang dikemukakan oleh Everett Lee pada tahun 1966 yang membedakan antara faktor pendorong dan faktor penarik migrasi. Faktor pendorong dari negara asal biasanya mencakup kondisi ekonomi yang buruk seperti gaji yang rendah dan kurangnya lapangan pekerjaan, serta faktor penarik di negara tujuan seringkali berupa gaji yang lebih tinggi dan peluang kerja yang lebih baik. Teori yang kedua ada teori neoclassical economy yang diperkenalkan oleh Douglas S. Massey dan rekan-rekannya pada tahun 1993. Menjelaskan migrasi dari perspektif berbeda, upah antara negara pengirim dan penerima. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa migrasi terjadi karena individu menghitung biaya dan manfaat dari keputusan untuk berpindah. Jika perbedaan gaji cukup signifikan, maka individu akan cenderung untuk bermigrasi secara demi mendapatkan keuntungan ekonomi. Selanjutnya adalah teori New Economic of Migration yang dikembangkan oleh Stark and Bloom pada tahun 1985, menekankan pentingnya unit keluarga dalam keputusan migrasi. Dalam pandangan ini, migrasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi individu, tetapi juga oleh kebutuhan kolektif keluarga atau rumah tangga sebagai unit produksi dan konsumsi. Teori ini menunjukkan bahwa meskipun perbedaan upah tidak terlalu mencolok, ketidakcukupan pasar di negara asal dapat mendorong adanya migrasi. Teori yang selanjutnya ada teori segmentation of labor market yang diajukan oleh Cashless dan Miller pada tahun 2009. Teori ini menyoroti peran institusi serta faktor sosial seperti ras dan gender dalam mempengaruhi migrasi. Teori ini berargumen bahwa permintaan pasar kerja di negara tujuan seringkali lebih berpengaruh daripada kondisi negara asal. Selain itu, historical structural theory menyatakan bahwa migrasi internasional dipicu oleh ketidaksetaraan dalam pembagian kekuasaan ekonomi dan politik di tingkat global. Teori yang terakhir dikembangkan pada era kontemporer yang juga menjadi penting dalam kajian migrasi, di mana teori ini menekankan bahwa jaringan sosial memainkan peran kunci dalam proses migrasi, di mana individu merasa lebih mudah untuk bermigrasi jika mereka memiliki koneksi dengan orang-orang yang sudah berada di negara tujuan. Perbandingan kebijakan keimigrasian di beberapa negara. Kebijakan keimigrasian di berbagai negara menunjukkan perbedaan pendekatan yang signifikan dalam mengelola arus migrasi dan menjaga keamanan nasional. Amerika Serikat di bawah pemerintahan Biden telah menerapkan kebijakan baru yang bertujuan untuk mempercepat proses penentuan nasib para migran. Dengan target menyelesaikan kasus dalam waktu sekitar 6 bulan, kebijakan ini merupakan upaya untuk mengatasi penumpukan kasus yang selama ini memakan waktu rata-rata 4 tahun. Sementara itu, pada era Trump, Amerika Serikat menerapkan kebijakan yang lebih ketat, termasuk larangan masuk bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim dan penundaan penerimaan pengungsi. Di sisi lain, Kanada dikenal dengan sistem point, express entry, untuk seleksi migran terampil dan program provinsial nominating untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di provinsi tertentu. Negara ini juga memiliki kebijakan yang relatif terbuka terhadap pengungsi dan pencari suaka. Australia menggunakan sistem poin serupa, skill select, dan memiliki program visa regional untuk mendorong imigrasi ke daerah non-metropolitan. Jerman, meskipun memiliki kebijakan yang relatif terbuka terhadap pengungsi, juga menerapkan Blue Card EU untuk menarik pekerja terampil dari luar Uni Eropa.
Jepang yang sebelumnya dikenal dengan kebijakan migrasi yang ketat, baru-baru ini mulai membuka pintu lebar-lebar untuk pekerja terampil dan semi terampil melalui visa baru. Sementara itu, Singapura menerapkan sistem quota and levy untuk pekerja asing. Dengan kebijakan selektif untuk menarik bakat global, Indonesia menerapkan kebijakan selektif yang lebih ketat terhadap orang asing dari negara-negara tertentu yang dianggap rawan, yang disebut sebagai negara calling visa. Secara umum, kebijakan keimigrasian di berbagai negara mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, keamanan nasional, dan pertimbangan sosial budaya. Dengan beberapa negara cenderung lebih terbuka sementara yang lain lebih restriktif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep kebijakan selektif dan perbedaannya. Kebijakan selektif adalah prinsip fundamental dalam hukum keimigrasian yang memberikan kewenangan kepada negara untuk menyeleksi dan mengatur masuknya orang asing ke wilayah negaranya. Tujuan utamanya yaitu menjaga kedaulatan negara, melindungi kepentingan nasional, memastikan keamanan dan ketertiban umum, lalu mengoptimalkan manfaat dari kehadiran orang asing. Prinsip dasarnya yaitu hanya mengizinkan masuk orang asing yang memberikan manfaat bagi negara, menolak orang asing yang berpotensi membahayakan keamanan atau mengganggu ketertiban umum, lalu memastikan orang asing yang masuk sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya. Implementasinya yaitu yang pertama penerapan sistem visa dan izin tinggal yang ketat, pemeriksaan latar belakang orang asing, lalu pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di wilayah negara. Landasan hukumnya yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Baik, selanjutnya adalah tentang perbedaan dengan kebijakan imigrasi lainnya. Yang pertama ada kebijakan terbuka, open door policy, yang memungkinkan masuknya orang asing dengan sedikit atau tanpa batasan, lebih fokus pada kuantitas daripada kualitas imigran. Contohnya adalah kebijakan imigrasi Indonesia pada masa kolonial Belanda. Yang kedua ada kebijakan tertutup, closed door policy, membatasi secara ketat atau melarang masuknya orang asing. Biasanya ditetapkan dalam situasi khusus seperti pandemi atau ancaman keamanan. Lebih restriktif dibandingkan kebijakan selektif. Yang ketiga ada kebijakan kuota, yang menetapkan batas jumlah maksimum imigran yang diterima dalam periode tertentu. Fokus pada pembatasan kuantitatif, bukan seleksi kualitatif. Contohnya adalah sistem kuota imigrasi Amerika Serikat pada tahun 1965. Lalu yang keempat ada kebijakan berbasis poin atau point-based system. Menilai calon imigran berdasarkan kriteria tertentu seperti pendidikan, keterampilan, usia, dan lain-lain. Lebih terstruktur dan objektif dalam seleksi dibandingkan kebijakan selektif umum. Contohnya adalah sistem imigrasi Kanada dan Australia. Manajemen perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara yang meliputi pengelola batas wilayah dan kawasan perbatasan. Tujuan utamanya adalah 1. Menjaga integritas dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. 4. Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global. Pendekatan yang digunakan dalam manajemen perbatasan meliputi pendekatan kesejahteraan atau welfare approach, pendekatan lingkungan atau sustainable environment approach. Yang terakhir yaitu pendekatan keamanan atau security approach. Di Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP bertugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Isu aktual migrasi pasca pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap pola migrasi global dan manajemen perbatasan. Beberapa isu aktual terkait migrasi pasca pandemi antara lain. Yang pertama, pengetatan kebijakan imigrasi. Banyak negara, termasuk Indonesia, menerapkan kebijakan selektif yang lebih ketat untuk membatasi masuknya orang asing demi mencegah penyebaran virus. Lalu yang kedua, peningkatan pengawasan kesehatan. Adanya protokol kesehatan tambahan seperti tes COVID-19 dan karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Yang ketiga, digitalisasi proses migrasi.
Peningkatan penggunaan teknologi yang untuk meminimalisir kontak fisik dalam proses pemeriksaan imigrasi. Yang keempat, fluktuasi arus imigrasi. Perubahan pola imigrasi akibat pembatasan perjalanan dan perubahan kondisi ekonomi global. Yang kelima, tantangan perlindungan pengungsi dan pencari suaka. Seperti halnya kesulitan dalam menangani pengungsi dan pencari suaka di tengah kekhawatiran penyebaran virus. Yang keenam, keseimbangan antara keamanan dan hak asasi manusia. Upaya menjaga keamanan nasional tanpa mengabaikan hak dasar migran dan pengungsi. Lalu yang terakhir, pemulihan sektor pariwisata dan tenaga kerja migran. Upaya membuka kembali perbatasan secara bertahap untuk mendukung pemulihan ekonomi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbatasan, studi imigrasi, dan kejahatan lintas batas. Hubungan antara perbatasan, studi migrasi, dan kejahatan lintas batas merupakan topik yang saling terkait dan kompleks. Perbatasan adalah wilayah terluar suatu negara yang berfungsi sebagai garis pemisah antar negara, dan pengelolaannya sangat penting untuk menjaga kedaulatan serta keamanan nasional. Kebijakan perbatasan yang diterapkan suatu negara dapat mempengaruhi pola dan intensitas migrasi, baik yang legal maupun ilegal. Studi migrasi mengkaji perpindahan penduduk antar negara dan dampaknya, termasuk bagaimana arus migrasi internasional dapat dipengaruhi oleh kebijakan perbatasan dan kondisi sosial ekonomi di negara asal dan tujuan. Di sisi lain, kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba sering kali memanfaatkan celah dalam pengelolaan perbatasan. Migran memanfaatkan celah dalam pengelolaan perbatasan. Migran ilegal seringkali menjadi korban kejahatan ini atau terlibat dalam aktivitas kriminal sebagai upaya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, perbatasan menjadi titik kritis dalam pencegahan dan penanganan kejahatan lintas batas, di mana penguatan pengawasan dan kerjasama internasional sangat diperlukan. Pendekatan komprehensif yang melibatkan peningkatan kapasitas penegakan hukum, pengembangan sistem manajemen perbatasan yang terintegrasi, serta kebijakan migrasi yang seimbang antara aspek keamanan dan perlindungan hak asasi manusia sangat penting untuk menangani kompleksitas hubungan ini secara efektif. Manajemen perbatasan merupakan bagian integral dari manajemen negara yang meliputi pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan. Tujuan utamanya adalah 1. Menjaga integritas dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Membangun kawasan perbatasan secara berimbang, terpadu, dan komprehensif. 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. 4. Mengukuhkan kapasitas Indonesia di wilayah perbatasan dalam konteks persaingan global. Kemudian ada 3 pendekatan, yaitu kesejahteraan, di mana mengutamakan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. Kemudian yang kedua, pendekatan lingkungan, melindungi ekosistem di sepanjang perbatasan dengan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemudian yang terakhir adalah keamanan, menjaga stabilitas dan ketertiban di wilayah perbatasan melalui pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan harus dikelola secara terpadu agar perbatasan dapat menjadi kawasan yang aman, berkembang, dan juga ramah lingkungan. Terorisme, migrasi, dan keamanan adalah hal-hal yang saling berhubungan. Terdapat kekhawatiran bahwa arus migrasi dapat dimanfaatkan oleh kelompok teroris untuk memasuki suatu negara. Fenomena Foreign Terrorist Factors atau FTF menjadi perhatian khusus, di mana individu berpergian ke luar negeri untuk bergabung dengan kelompok teroris dan kemudian kembali ke negara asal atau negara ketiga. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa mayoritas migran dan pengungsi bukanlah teroris, dan generalisasi yang berlebihan dapat menimbulkan stigmatisasi. Arus migrasi yang besar, terutama migrasi ilegal, dapat menimbulkan tantangan bagi keamanan perbatasan. Negara-negara berupaya untuk mengontrol perbatasan mereka guna mencegah masuknya imigran ilegal, penyelundupan manusia, dan potensi ancaman keamanan lainnya. Hal ini mendorong penerapan kebijakan perbatasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi canggih untuk pemeriksaan dan pengawasan. Ancaman terorisme telah mendorong negara-negara untuk memperkuat keamanan perbatasan mereka. Ini termasuk peningkatan pemeriksaan, penggunaan data biometrik, dan pertukaran informasi intelijen antar negara. Tujuannya adalah untuk mencegah masuknya individu yang dicurigai terkait dengan aktivitas teroris. Pendekatan komprehensif. Menghadapi tantangan ini, banyak negara dan organisasi internasional mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif.
melibatkan peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan intelijen, penguatan kapasitas penegakan hukum di wilayah perbatasan, pengembangan sistem manajemen perbatasan yang terintegrasi. Yang terakhir, upaya untuk mengatasi akar penyebab migrasi dan radikalisasi di negara-negara asal. Berikutnya, tantangan keseimbangan. Salah satu tantangan utama adalah menyeimbangkan kebutuhan keamanan dengan perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban humaniter terhadap pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan yang terlalu restriktif dapat mendorong migrasi ilegal dan meningkatkan kerentanan migran terhadap eksploitasi. Berikutnya, dampak pada kebijakan. Hubungan antara terorisme, migrasi, dan keamanan perbatasan telah mempengaruhi kebijakan di banyak negara, termasuk pengetatan prosedur visa, peningkatan pengawasan di perbatasan, dan dalam beberapa kasus, pembatasan penerimaan pengungsi dan migran. Kesimpulannya adalah, hubungan antara terorisme, migrasi, dan keamanan perbatasan adalah isu yang kompleks yang memerlukan pendekatan seimbang dan komprehensif. Sementara keamanan tetap menjadi prioritas, penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak melanggar hak asasi manusia atau memperparah kondisi dapat mendorong radikalisasi. Sekian pemaparan dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.